Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh, ya, yang paling heboh. Karena apa? Channel serba ada, serba serbi. Ya, gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Kalian sehat? Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau kalian sehat, ya. Saya hari ini nggak ngevlog ke taman ya teman-teman, karena semalam juga nggak tidur. Hari ini kayaknya mau ada tamu juga, anaknya nenek, jadi saya nggak ngevlog ke taman. Sabar ya teman-teman ya, besok saya akan ke sana lagi, akan olahraga lagi. Biasanya kalau nggak olahraga kayak gini juga kakiku tuh sakit ya, kakiku sakit semua. Nah, ini mungkin saya merasa sedih ya. Kenapa saya merasa sedih hari ini? Karena suamiku itu sedang sakit ya. Mudah-mudahan cepat dikasih kesembuhan, biar kerja lagi, biar bisa ngasuh anak lagi, gitu ya teman-teman ya. Karena kalau sayanya pergi ke sini, berarti kan yang tanggung jawab anak kan sepenuhnya suami, gitu ya. Kadang suami itu juga membantu kita ya teman-teman ya, membantu kita. Tapi kalau suami sakit, apa anak sakit, gitu pasti yang jauh begini ini terasa banget, gitu ya. Kenapa saya bilang terasa banget? Ya, kita hidup di perantauan itu kalau ada keluarga atau saudara yang sakit itu cuman bisa gimana ya, bisa berdoa, cuman bisa mendoakan dan mendoakan saja ya. Mudah-mudahan minta doanya buat teman-temanku semuanya, biar suamiku sehat lagi ya, biar bisa aktivitas lagi seperti semula ya. Semalam katanya sudah dikerik sama anak-anaknya. Terus ini tadi tak suruh ke dokter, nggak tahu udah ke dokter apa belum, saya belum tahu, tapi udah saya suruh ya. Tadi udah saya suruh ke dokter, tapi nggak tahu mau apa enggak kalau ke dokter ya. Katanya kalau di Indonesia itu kalau ke dokter itu kalau cuman di klinik saja, nanti takutnya itu divonis corona ya teman-teman ya. Takutnya nanti divonis corona begitu. Ya saya suruh berobat di mana lah gitu, jangan di puskesmas ya. Di dokter apa gitu, mungkin kan lebih tahu. Kalau saya kan nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi keselamatan, biar bisa jaga anak-anak saya lagi ya. Karena kalau anak-anak yang di rumah melihat orang tuanya sakit itu pasti sedih ya teman-teman, begitu ya. Begitulah risikonya jadi TKW, risikonya jauh dari orang tua, risikonya jauh dari anak-anak ya. Harus gimana lagi ya teman-teman, semua itu kan karena ekonomi, karena kebutuhan, dan karena ingin membantu ya, ingin membantu suami biar ada kemajuan ekonomi begitu ya. Merana-merananya ya kalau ada kabar kayak gini tuh merana begitu. Tapi harus bagaimana lagi, seandainya pulang juga sekarang repot ya. Seumpama saya pulang karantina 14 hari, saya dapat cutinya 15 hari ya, habis di karantina ya. Itu pun ntar suruh neko-neko, suruh beli surat PCR, suruh beli apa. Kalau nggak ada PCR nggak boleh terbang, kayak gitu kan susah kitanya teman-teman ya. Begitu ya, saya minta doanya supaya suamiku cepat pulih lagi, bisa aktivitas lagi seperti semula ya teman-teman. Minta doanya semuanya begitu ya. Namanya
orang berani keluar rumah itu berani menanggung risikonya ya teman-teman ya. Risiko apapun kita harus tanggung ya, gitu ya. Kalau ada masalah gini ya hati ini kerentak, kerantah-rantah, merana teman-teman, jujur merana ya. Apalagi ada kabar sakit, ada kabar nggak enak badan, pasti kayak gitu. Kita yang merasakan, kita yang pergi jauh ini yang merasakan teman-teman ya, begitu. Kalau seandainya hidup di rumah saja nggak membantu suami atau nggak membantu istri, sedangkan sekarang kebutuhan banyak ya, sedangkan kebutuhan banyak, anak perlu sekolah ya, kita perlu makan sehari-hari ya, serba susah sih kalau jadi orang nggak punya ya teman-teman ya, serba susah. Kalau kita pergi dari rumah, kalau keluarga ada apa-apa kita juga nggak ngerti ya, begitu ya. Itulah risiko jadi TKW, risiko jadi kerja keras yang di luar negeri ya, begitu ya teman-teman ya. Untuk teman-temanku semuanya, minta doanya supaya suamiku sembuh, semoga biar penyakitnya itu cepat diangkat ya, biar sehat lagi, begitu ya teman-teman ya. Terus untuk kalian semuanya, teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, jangan lupa jaga kesehatan juga, jangan lupa makan, jangan lupa olahraga, dan jangan lupa kalian itu selalu bersyukur ya teman-teman ya. Kalau selalu bersyukur, sabar narimo, insya Allah rezeki kita akan lancar, kita selalu dikasih kesehatan, begitu teman-teman ya. Di sini Tati cuman bisa mendoa dan mendoakan buat rekan-rekanku semuanya, buat saudara-saudaraku semuanya, buat keluargaku semuanya, buat keluarga suamiku semuanya. Semoga dikasih kesehatan, berkah, barokah. Amin amin ya robbal alamin. Ya mungkin agak sedikit apa ya, namanya kita pergi jauh ya, namanya kita pergi jauh kayak gini, kalau ada kabar sakit kayak gitu tuh di hati ini terasa ya, di hati itu terasa gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan, bantu doa dari sini, semoga cepat diangkat penyakitnya, biar cepat kerja lagi, biar bisa merawat anak-anak lagi, begitu ya teman-teman. Emang risiko dari TKW itu ya begini teman-teman ya. Kalau ada masalah keluarga sakit atau keluarga gimana gitu, kita itu terasa nyesek, tapi harus gimana lagi ya, semua itu keadaan teman-teman ya, semua itu keadaan ya. Siapa mau yang jadi TKW di jauh, di negeri orang, meninggalkan anak dan suami, nggak ada ya. Toh di Indonesia pun kalau ada kerjaan terus bisa mencukupin keluarga, bisa mencukupin kebutuhan sehari-hari, saya pun akan di rumah teman-teman. Tapi mungkin kalau saya ya, seumur saya begini di Indonesia itu kerja udah nggak laku teman-teman ya, karena umur udah 50 tahun, kerja di pabrik juga nggak laku walaupun punya kemampuan ya, kerja di pabrik juga nggak laku walaupun punya kemampuan. Pabrik itu membutuhkan yang apa itu, yang masih muda-muda ya, yang masih muda-muda, sama umur 17, 18, 19 sampai 20 gitu. Kalau yang umur 50 tahun gitu mungkin nggak laku ya, kecuali di apa, pembantu rumah tangga gitu mungkin masih ada yang mempekerjakan begitu.
Tapi kalau masalah di pabrik kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin laku begitu dilihat dari umurnya. Sebenarnya saya itu kalau dulu di rumah ya, saya dulu di rumah itu ya nggak ini sih teman-teman, nggak nganggur juga ya. Saya itu juga dulu nggak nganggur ya, saya juga jualan dulu itu ya, jualan warung, ada mie rebus, terus ada gorengan, terus ada buah, terus ada bensin juga, terus es kayak gitu. Kebetulan kan rumah saya itu deket sekolahan SD ya, jadi rame. Tapi itu pun nggak cukup ya teman-teman ya, walaupun satu hari itu dapat 1,5 ya, dapat 1,5, kadang ya dapat 1, kadang dapat 700, kadang dapat 600 ya, nggak tentu sih, namanya orang jualan itu kan nggak tentu gitu. Tapi ya lakunya gitu, mesti lakunya begitu, karena kan deket sekolahan begitu. Jadi kalau di rumah itu ya emang duit itu kurang begitu ya. Kalau nggak kerja di rumah itu mungkin duit itu kurang ya, kalau jagain suami atau istri yang di rumah itu mungkin nggak cukup teman-teman. Kalau cuman suaminya kerja serabutan, istrinya kerja serabutan gitu ya, mungkin nggak cukup begitu ya. Apalagi sekarang anak-anak kan pada sekolah, kita hidup itu kan perlu biaya, perlu masa depan anak ya. Jangan sampai anak kita itu seperti kita ya, jangan sampai anak kita itu seperti kita ya, hidupnya sengsara kayak gini. Saya juga nggak mau begitu. Mau saya itu ya anak saya itu bisa kerja yang mapan, kerjanya juga enak, maksudnya enak itu bukan jadi pembantu kayak maknya kayak gini begitu. Harapan orang tua kan begitu teman-teman ya. Jadi untuk semuanya saya minta doanya supaya suami saya dikasih kesehatan lagi, supaya penyakitnya cepat dihilangkan, biar sehat kembali, beraktivitas kembali, bisa menjaga anak-anak lagi ya teman-teman ya, begitu. Terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih buat semuanya yang telah mampir ke channel Tati ya, yang telah support channel Tati. Tanpa kalian semuanya Tati itu nggak ada apa-apanya. Tanpa support kalian semuanya Tati itu nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Emang hari ini suasananya juga cerah, tapi Tati nggak bisa keluar ya, mungkin nggak bisa keluar, namanya kerja ikut orang itu ya nggak bebas ya teman-teman, maksudnya nggak bebas ya. Kalau sehari keluar mungkin ya enggak begitu ya. Hari ini katanya anaknya nenek mau kesini, makanya saya tunggu dulu, saya nggak keluar. Tapi insya Allah kalau nanti nggak jadi kesini ya, insya Allah sekitar jam 5:30 apa jam berapa, kalau anaknya nggak sini ya saya akan ngevlog ya. Saya akan sempatkan waktu buat ngevlog di kebun sana ya. Begitulah teman-teman ya, emang jadi TKW itu risikonya berat, risikonya ya begini teman-teman ya. Apalagi kalau dikasih kabar kalau keluarganya sakit atau keluarganya gimana, itu sangat memukul banget, sangat terpukul banget hatinya ya, sangat terpukul teman-teman ya. Makanya hari ini Tati itu ya gimana ya, si pengen ya, namanya orang kerja itu ya gimana, pengen banget pulang. Bukannya nggak inget rumah, nggak inget suami, nggak inget anak, bukan begitu ya. Apalagi orang perempuan itu kan yang dipikir kebutuhan ya. Kalau orang perempuan itu yang dipikir kan kebutuhan keluarga gitu ya. Selagi masih mampu, selagi masih bisa mencari ya, saya bantu sedikit-sedikit suami saya. Nanti kalau saya sudah nggak mampu, nggak bisa kerja, itu kan tanggung jawab seorang suami begitu ya teman-teman ya.
Jadi saya minta doanya buat teman-temanku semuanya, semoga suamiku cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali seperti semula ya. Emang saya akui sih, suamiku tuh pekerja keras ya, pekerja keras, orangnya nggak banyak ngomong, orangnya diam saja ya. Kalau sakit begini ya, saya telepon itu nggak mau orangnya, teman-teman ya. Kalau pas sakit begini saya telepon suamiku tuh nggak mau jawab gitu ya. Paling saya telepon anak ya, saya tadi telepon anakku yang perempuan, anakku yang laki-laki. Nah, tadi saya suruh kasih obat, tak suruh membawa berobat, tapi nggak tahu udah dibawa berobat apa belum, orangnya mau apa enggak juga nggak tahu ya. Karena tadi aku telepon anakku yang perempuan, udah dikerik belum, sama anak-anakku udah dikerik, sama anak-anak yang laki-laki juga udah dikasih obat ya. Tapi kan pikirannya itu masih kacau ya. Ya mau gimana lagi ya teman-teman. Mau gimana lagi, udah risiko, udah tanggungan. Nah, risikonya orang jadi TKW ya begini ya, ada keluarganya ngapa-ngapain kita nggak tahu. Aduh, ada keluarganya sakit ya, kita cuman bisa berdoa dan berdoa begitu ya teman-teman. Nah, aku duduk di pintu ini teman-teman, bokongku sampai sakit ya. Aku duduk di pintu, bokongku sampai sakit ini, kena pintu ya. Buat teman-temanku semuanya, saya minta maaf kalau hari ini saya nggak bisa ngevlog di luar ya, karena keadaan ya, karena keadaan. Insya Allah nanti sore sekitar jam 5 ke atas ya, kalau ada waktu, kalau neneknya bisa saya tinggal ya, nanti saya sedikit waktu lah, berapa menit gitu, nyari vlog di luar sana. Semoga ya video-videoku bisa banyak penontonnya, bisa banyak subscribernya begitu teman-teman. Mataku mendul, cuman bisa berdoa dan menangis teman-teman kalau begini ya. Ya harus gimana lagi, harus kuat, harus sabar menjalani. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, cepat dikasih kesembuhan. Semoga sakit ya sebentar saja begitu ya teman-teman ya. Semoga sakitnya sebentar saja, karena di rumah juga ada tanggung jawab ngurmat anak, tanggung jawab ngasih makan anak, tanggung jawab jaga anak, banyak tanggung jawabnya. Yang di sini pun, saya pun yang di sini juga banyak tanggung jawabnya ya, nanggung makannya, nanggung apanya, nanggung per bulannya ya. Itu kita harus kerjasama ya teman-teman ya, antara suami dan istri itu harus kerjasama, harus saling support, harus saling bantu ya. Kalau yang di rumah sakit ya harus ngerti lah ya, cari obat sendiri, ke dokter begitu ya. Begitulah ya, kita pun kalau di sini kalau seandainya sakit pun kita harus cepat-cepat tanggap begitu, karena kita di sini sebagai tombak keluarga ya, sebagai tulang punggung keluarga. Jadi ya kita harus sabarlah ya, tabah-tabah sabar. Kita namanya di luar negeri, jauh sama keluarga, kalau ada keluarga apa-apa ya begini, ini risikonya jadi pembantu ya, risikonya jadi TKW,
walaupun hati merintih, hati berontak, tapi ya gimana lagi, semua itu pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga suamiku cepat sembuh, minta doanya. Semoga suamiku cepat sembuh, cepat aktivitas, bisa merawat anak-anaknya lagi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasduluran, salam pasduluran selawase. Semoga teman-temanku semuanya dikasih kesehatan, dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan video ini bisa banyak yang nonton, banyak subscribernya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.